pagi buat anak-anak ibu semuanya. Kita berjumpa kembali untuk materi program linear yang ketiga. Di sini ibu akan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan nilai optimum pada fungsi sasaran. Langsung ke contoh ya nak. Fungsi sasaran sama disebut dengan fungsi objektif, di mana bentuk umumnya fxy sama dengan ax tambah b. Langsung ke contoh biar anak-anak ibu paham. Contoh yang pertama, ini masih dalam bentuk contohnya diketahui pertidaksamaannya ya. Tentukanlah nilai maksimum. Jadi kalau ditanya nilai optimum, topik kita nilai optimum, berarti yang ditanya nanti kemungkinan adalah nilai maksimum dengan nilai minimum. Tapi untuk soal nomor 1 yang ditanyakan adalah nilai maksimum dari fungsi sasaran atau fungsi objektif. Fxy sama dengan 5x tambah 3y. Fungsi inilah nanti menentukan nilai maksimum dengan nilai minimum. Untuk sistem pertidaksamaan, x tambah y lebih kecil sama dengan 6 dan 2x tambah 3y lebih kecil sama dengan 15, di mana x lebih besar sama dengan 0 dan y lebih besar sama dengan 0. Bagaimana kita menentukan nilai maksimum? Langkah pertama adalah kita mencari dulu garisnya ya, garis untuk pertidaksamaannya. Langkah pertama untuk membuat garis lurusnya, otomatis kita buat namanya titik potong ya. Dari persamaan 1 kita mencari titik potongnya, x tambah y sama dengan 6. Kayak pelajaran kita kemarin nah. Ibu di sini pasti kalian sudah mengerti. Sini titik x, y, di sini titik ordinatnya adalah x, y. Jika x-nya 0 ya, ini titik potong terhadap sumbu y, maka x-nya 0. Jika titik potongnya jika nilai x-nya 0, maka nilai variabel y-nya adalah 6. Langsung ibu bilang, x-nya 0, tutup x-nya, maka y-nya 6. Lanjut, maka titik ordinatnya adalah 0,6. Jika y-nya 0, substitusi pun juga boleh. Y-nya 0, maka x kita adalah 6. Maka titiknya menjadi 6,0. Untuk persamaan yang kedua. Persamaan yang kedua adalah 2x tambah 3y sama dengan 15 ya. Maka sama dengan cara yang pertama tadi, x-nya 0, maka y-nya adalah, jadi jika x-nya 0, kita gantikan x-nya dengan 0, berarti 2 kali 0, maka sama dengan 0. Habiskan x-nya karena, maka tinggal nilai y-nya 15 bagi 3. Berapa 15 bagi 3? 5. Maka titik ordinatnya adalah 0,5. Gantian, tadi x-nya 0, sekarang y-nya 0. Jika y-nya 0, udah tutup aja y-nya sayang. Mau cepat. Y-nya ditutup karena y-nya 0. Maka sini menjadi 15 per 2 nilai x-nya. Maka nilai x-nya adalah 15 per 2. Maka titik koordinatnya adalah 15 per 2,0. Nanti kita ingin mencari titik perpotongan dari dua pertidaksamaan. Untuk mencari perpotongannya kita gunakan metode eliminasi. Memang metode cukup banyak, bisa eliminasi, substitusi, grafik, dan yang lainnya ya. Kramer pun ada. Tapi yang mana yang mudahnya aja kita buat metode eliminasi dan substitusi, atau disebut dengan metode kombinasi gabungan. Sekarang metode eliminasi dari persamaan 1 dan 2. X tambah Y sama dengan 6, 2X tambah 3Y sama dengan 15. Apa arti eliminasi? Menghilangkan salah satu variabel dengan syarat memiliki koefisien yang sama. Adakah memiliki koefisien yang sama? Tidak. Kita buat sama. Bagaimana caranya? Kita ingin mematikan si X. Di sini angka 2, di sini angka 1. Biar sama dia, maka di atas dikalikan 2, di bawah dikalikan 1. Artinya, persamaan yang pertama ini dikalikan dengan 2. Berarti 2X tambah y kali 2, 2y, 6 kali 2, 12. Kalau kali 1, tetap dia nak. Maka di sini 2x tambah 3y sama dengan 15. Oke, kita kurangi karena sama-sama positif. Habis 2y kurang 3y min y, 12 kurang 15 min 3. Sama-sama kali negatif, maka y sama dengan 3.
Lanjut kita substitusikan. Y sama dengan 3 ke persamaan 1. X tambah Y sama dengan 6. Gantikan Y-nya 3. X tambah 3 sama dengan 6. Maka X sama dengan 6 kurang 3. Maka X sama dengan 3. Maka terbentuklah koordinat perpotongannya adalah 3,3. Oke, biar paham, kita akan menggambarnya karena kita ingin melihat titik pojoknya atau titik-titik ujinya untuk menentukan nanti nilai maksimum pada soal yang pertama. Oke, kita akan menggambar pertidaksamaan kita untuk soal yang pertama untuk melihat titik ujinya atau titik pojoknya. Kita lihat dari pertidaksamaan yang pertama. Nah, pertidaksamaan yang pertama adalah X tambah Y lebih kecil sama dengan 6. Maka kita lihat titik potongnya. Di sini titik potongnya ada 0,6. Kalau 0,6 jelas titiknya berada di sumbu Y, ya. Jadi Ibu lihat, buat di sini, lihat langsung Ibu gambar 0,6. Ini dia. Lalu untuk titik yang kedua adalah 6,0. Berarti jelas berada di sumbu X. Ini 6,0. Berarti langsung kita hubungkan garis lurusnya. Ini dia. Ini ya. 0,6 sama 6,0. Inilah pertidaksamaan yang pertama, yaitu X tambah Y lebih kecil sama dengan 6. Lalu lihat pertidaksamaan yang kedua, titik potongnya ya 0,5, berarti jelas berada di sumbu Y. Ini dia. Lanjut lagi, 15/2,0 berada di sumbu X. Jadi 15/2 itu sama dengan 7,5 ya, 7,5. Lalu selanjutnya kita buat garis lurusnya ya untuk pertidaksamaan yang kedua. Maka ini adalah 2X tambah 3Y lebih kecil sama dengan 15. Oke, selanjutnya kita ingin lihat perpotongan antara dua pertidaksamaan. Maka kita gunakan tadi metode eliminasi. Maka koordinat perpotongannya adalah 3,3. Berada di titik B. Ini dia. Ini perpotongan dua pertidaksamaan kita ya, dua garis pertidaksamaan kita. Lalu lihat nah, tadi masalah arsir ya. Oke, ini udah pelajaran kita yang kemarin. Kita lihat persamaan yang pertama, pertidaksamaan yang pertama, tandanya lebih kecil. Berarti himpunan penyelesaiannya semuanya berada di sebelah kiri. Maka yang Ibu arsir sebelah kanan. Pertidaksamaan yang kedua, tanda lebih kecil juga. Maka DP-nya atau daerah penyelesaiannya juga berada di sebelah kiri. Maka yang Ibu arsir sebelah kanan. Lihat, kita lihat titik ujinya. Titik ujinya yang tidak diarsir. Titik apa aja nak? Yang pertama Ibu buat ini pemisalan adalah titik A. Lalu mana yang tidak diarsir lagi titiknya? Titik B. Lanjut titik C. Dah, maka inilah sebagai titik ujinya atau titik pojoknya. Titik A-nya adalah 6,0, titik B-nya adalah 3,3, titik C-nya adalah 0,5. Lalu kita masukkan ke dalam fungsi sasaran atau fungsi objektif nilai X dengan Y. Maka kita lihat ya, F fungsinya sama dengan, gantikan X-nya, berapa nilai X kita nak? 6 tambah 3. Y kita berapa? 0. Maka hasilnya adalah, oke kita lihat ya, hasilnya 5 kali 6. Berapa 5 kali 6? 30 ya. Kita buat di sini 5 kali 6 30 tambah 3 kali 0 0, maka hasilnya adalah 30. Lalu langkah selanjutnya kita masukkan nilai X dengan Y-nya.
5. X-nya berapa di sini, Nak? 3 tambah 3. Di sini berapa nilai X Y-nya? 3. Maka hasilnya 5 kali 3, 15 tambah 3 kali 3, 9. Maka hasilnya berapa? 24. Lanjut yang untuk titik C. Maka kita lihat 5. X-nya berapa? 0. 3. Y-nya berapa? 5. Maka hasilnya adalah 0 tambah 15. Maka hasilnya 15. Lalu sesuai dengan pertanyaan kita. Pertanyaan kita adalah menentukan nilai maksimum. Angka manakah yang terbesar? 30. Maka inilah sebagai nilai maksimum. Oke. Maka kita simpulkan. Nah. Kita lihat hasilnya. Maka nilai maksimum adalah 30. Oke, paham, Nak? Bagaimana cara penyelesaiannya? Tapi kalau ibu tanya nilai minimum, berarti nilai minimumnya berapa? 15. Kalau maksimum yang terbesar, yang minimum yang terkecil. Ini dia. Jadi kalau maksimumnya 30, nilai minimumnya adalah 15. Sesuai dengan seandainya ada pertanyaan nilai minimum. Oke, ibu rasa kalian pasti mengerti. Nanti di pertemuan berikutnya ibu akan memvideo lagi untuk soal berikutnya. Sampai di sini dulu penjelasan ibu untuk soal yang pertama, dan terima kasih.